Ya. Saya mesen juga. Oke. Sama seperti dia. Sebentar ya. Kenapa pelayan agak Ganjen ngondek ya? banget sih pelayannya. Pokoknya semua yang dia pesan kita ikut pesan juga. Silakan. Hei, Ya. curang. Yang di situ dikasih spaghetti. Ini tali sepatu dikumpulin. Ini Sayang buat ini kamu. kan buat makan 2 kelurahan. Banyak banget mas, ini mau ngecor. Mau pesan apa lagi? Saya mau pulangin ke tokonya aja dah. Jangan dipulangin ke Makan dulu toko. dong. Kalau ya. bawa Minumnya dong, minta minumnya. bawa pacar tuh yang kayak gini, cakep. Kemarin ngajak pacarnya ke toko mas, tadinya kan kucingnya gini, kucing Iya, hoki. Dia datang dia malah gini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Semangat ya. Saya minta kepada semuanya, ayo. Ajarkan, didiklah anak-anak kita. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Diri dan keluarga salah satunya adalah salat. Karena rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Kalau rukun Islam adalah ibadah perbuatan, rukun iman adalah ibadah hati. Muslim, mukmin, mutakin, mukhlis, istiqamah. Makanya ada namanya rukun ihsan, merasa melihat Allah dan merasa dilihat Allah. Ibadah orang yang tidak salat maka tidak diterima. Puasa orang yang tidak salat, dia berpuasa tapi tidak salat fardu, maka pahala puasanya terkatung-katung, pahala ibadahnya terkatung-katung, pahala hajinya terkatung-katung, pahala sedekahnya, zakatnya terkatung-katung. Kapan diterima? Ketika didorong oleh salat. Ibadah apa yang tidak ada dalam salat? Semua ada. Syahadat ada dalam tahiyat. Apalagi? Salat ya salat. Zakat ada, zakat waktu. Ya, apalagi puasa. Kan dalam salat tidak boleh makan. Ada juga haji dalam salat. Di mana haji dalam salat? Ketika kita menghadap kiblat. Nah, buat kita ini, orang-orang yang tidak salat, maka doanya tidak dijabah. Kasihan. Makanya salat itu adalah as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Maka seakan-akan dia meruntuhkan agamanya ketika dia meninggalkan salat. Karena salat adalah kewajiban. Aqimus salat wa atus zakat. Seakan-akan dua gandengan ini tidak mungkin dia bisa salat kalau dia tidak zakat. Itu kewajiban yang luar biasa. Makanya zakatnya tidak diterima atau terkatung-katung kalau salatnya nggak ada. Begitu pula sebaliknya. Dia salat tapi tidak zakat. Gimana dia berkata dirinya orang yang rajin salat sementara zakatnya tidak ditunaikan? Maka hati-hati ya buat kita supaya kita mendirikan sholat. Ayo ikut yang di rumah. 1, 2, 3 mendirikan sholat. Dirikan sholat. Karena sholat itu salat tanha anil fahsai wal munkar. Salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Karena salat itu didirikan. Jadi setelah salat masih ada. Masih ada. Kenapa? Faktor sholat itulah yang menyebabkan orang-orang bisa jaga dirinya. Nah Ustadz ada pertanyaan nih. Apa? Ustadz bagaimana dengan sakit? Masih bisa salat gak? Maka salatlah bagi orang sakit sesuai dengan kondisinya. Kalau tidak bisa salat berdiri maka salat duduk. Kalau tidak bisa salat duduk karena posisi sakitnya maaf bisa dikategorikan tidak bisa duduk. Maka baringlah, maka salatnya sesuai dengan kondisinya. Ada keistimewaan orang yang ibaratnya maaf ya, orang sakit itu sebenarnya Allah lagi mendekatkan dia dengan Allah. Apa? Karena orang sakit itu dikasih 3. Apanya dicabut? 1, tubuhnya, kekuatannya. Yang kedua, selera makannya. Yang ketiga, Allah angkat apa ya? Yang diangkat kekuatannya, yang diangkat selera makannya, yang diangkat dosanya. Tapi ketika dia sembuh, maka dikembalikanlah kekuatannya itu, dikembalikanlah selera makannya itu, tapi dosanya tidak dikembalikan. Karena sudah dihapuskan lewat sakitnya.
Makanya orang sakit itu dikabulkan doanya. Maka mumpung sakit, berdoalah. Berdoalah. Yang lagi sakit bisa menjamak karena kategori kalau dia kan 1 kali wudhu. Jadi dia bisa duhur. Tapi ingat ya, menjamak salat itu hanya kategori karena ada uzur syar'i. Nah, termasuk salah satunya adalah sakit. Nah, sehingga dia harus jamak itu menggabungkan 2 salat di yang sejenis. Sekali lagi, catatan yang sejenis. Berarti salat siang dengan siang, salat malam dengan malam. Salat siang itu adalah duhur dan asar. Salat malam itu adalah maghrib dan isya. Jadi boleh. Lalu ada tambahan lagi. Yakni mereka diberikan kesempatan untuk mengkosor salat. Artinya mengkosor yang 4 jadi 2. Meringkas ibaratnya. Berarti nanti kalau lagi salat, sakit, mau salat, ya bisalah kayak dapat rukhsah keringanan berupa apa? Menjamak salat dan mengkosarnya supaya tidak memberatkan bagi orang yang sakit. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Zikir yang paling lengkap adalah salat. Ibadah yang paling lengkap adalah salat. Maka ala bizikrillah tatmainnul qulub. Zikir itu menenangkan dan salat itu adalah kumpulan doa. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi pengertian daripada salat adalah doa. Pengertian salat menurut istilah adalah kumpulan doa yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Sekali lagi, ada bacaan, ada gerakan, tapi tertentu sesuai syariat. Jangan kemana-mana, tetap di Sauri Tindak. Jemaah, oh jemaah, alhamdulillah. Sauri Tindak, alhamdulillah.